Shalom Permata, kita bertemu kembali di dalam mempersiapkan diri dan merenungkan firman Tuhan untuk menyongsong pelaksanaan Jam Doa Permata GBKP. Saudaraku yang terkasih, di dalam mempersiapkan diri kita, waktu yang baik, waktu yang berkualitas bagi Tuhan, sekiranya di dalam mengikuti Jam Doa Permata GBKP di minggu ini, dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 19 yang menjadi renungan kita. Sebelumnya kita akan meminta ke dalam pertolongan Tuhan agar senantiasa di dalam doa harapan dan iman kita kepadanya, kita dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala lawatan kebaikan pertolongan Tuhan yang boleh Permata GBKP terima. Izinkan Permata untuk dapat memakai kesempatan ini. Mereka akan berseru dan berserah kepadamu Tuhan. Di dalam jam doa Permata GBKP semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk dapat memperhatikan, merasakan akan kuasa dan kebaikan. Begitu juga dengan pertolongan Tuhan senantiasa membuat hidup Permata GBKP semakin berdampak. Sempurnakan segala persiapan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang menjadi renungan kita di jam doa Permata GBKP di minggu ini. Kami akan membaca Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Demikian dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saudaraku yang terkasih, di jam doa Permata GBKP dengan tema merapuh tapi direngkuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, selama kita masih berada di dunia ini, kehidupan kita tidak luput dari masalah. Dimanapun kita boleh bertemu dengan masalah, baik di lingkungan kita bekerja, di dalam lingkungan kuliah, dan dimanapun itu bisa saja kita bertemu dengan masalah. Dalam situasi itulah kita juga sebagai manusia tidak luput dari masalah atau penderitaan. Mengapa dunia dipengaruhi dengan masalah? Kan dunia ini tempat Tuhan untuk melakukan dan berkarya yang terbaik bagi semua ciptaannya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita boleh melihat masalah dan penderitaan timbul karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 3, sumber segala masalah itu ketika manusia jauh dari Tuhan. Ketika manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ketika manusia menjalankan segala keinginan yang ada di dalam benak mereka, tanpa mempedulikan larangan demi larangan, aturan-aturan hidup bersama Tuhan. Begitu juga di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah dunia bisa dikendalikan dalam kuasa kejahatan? Tentu pasti bisa. Dari mana datangnya kita bisa dikendalikan? Ketika kita memberi diri kita, mengimani perintah Tuhan, mengimani kuasa Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan itu berkuasa sepenuhnya di dalam diri kita, bahkan kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, kita tidak usah takut dan cemas karena Tuhan bisa memakai semua masalah ataupun penderitaan yang terjadi untuk mengajar kita, untuk menarik diri kita lebih dekat kepada Dia. Dialah itu sang pemilik kehidupan kita yang menopang kehidupan kita kapan dan di mana saja. Situasi sulit seringkali ataupun masa-masa gelap di dalam kehidupan ini
terlalu memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Artinya saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan kesulitan hidup, ketika kita bertemu dengan penderitaan demi penderitaan, firman ini mengingatkan kita tidak ada jalan lain selain daripada kita datang berseru dengan sungguh hati kepada Tuhan. Kita mengaku dosa, kita menyatakan dengan sikap percaya yang sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kala kita terkulai tak berdaya karena sakit, jika kita punya uang yang mungkin tidak bisa kita pakai karena begitu banyaknya tuntutan yang harus akan kita bayar dan kita kerjakan. Banyak hal kegagalan demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami. Ingat, orang percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan akan menguatkan kita. Biarlah pernah hidup kita mengalami keterpurukan, kegagalan, kita menangis, kita berteriak. Berteriaklah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Walaupun hati kita hancur, kita tunjukkan dengan hati yang begitu rindu akan lawatan Tuhan yang mengubah hidup kita. Coba kita bandingkan bagaimana doa Hana meminta kepada Tuhan atas segala pergumulannya. 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Bagaimana Hana tetap setia walaupun dia dikatai orang, tapi dia tetap fokus untuk berseru sambil menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Begitu juga pada kesempatan ini saudaraku, Mazmur 34 ayat 19 mengajak kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah memberikan janji yang tidak Dia tepati. Tinggal lagi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menunggu dan mengimani janji Tuhan bagi kehidupan kita. Dengan mempersiapkan diri kita, membenahi diri kita, baik itu hati, pikiran, dan perbuatan kita, agar kita berseru kepada Tuhan, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menanti ataupun berharap terhadap janji Tuhan yang Dia nyatakan di dalam hidup kita. Di kesempatan ini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita yang seutuhnya. Biarlah kehidupan kita yang ada di muka bumi ini, termasuk masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita ataupun yang sedang kita alami, biarlah kiranya semuanya ditaklukkan oleh kuasa dan kemurahan Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu, di jam doa permata GBKP di minggu ini, marilah kita diajar untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan hidup kita. Jangan cari Allah lain, jangan cari kekuatan lain di hadapan kita selain berseru dan berserah kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Karena Dia turut bekerja dan turut hadir dalam segala pergumulan dan keluh kesah orang yang Dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Allah turut bekerja, yaitu mengolah masalah kita menjadi satu hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik, karena ada pengorbanan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Jangan ragukan pengorbanan Kristus bagi kita. Jangan ragukan pekerjaan itu bagi kita. Hidup dalam proses kebaikan Tuhan. Izinkan masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita, tapi jangan sekali-sekali hilang harapan kita dan iman yang seutuhnya yang akan kita nyatakan di dalam hidup kita sebagai penyerahan totalitas kita kepada Tuhan. Milikilah Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pandang masalah itu besar di hadapanmu, tapi pandanglah kemahakuasaan Allah yang begitu besar, yang senantiasa menolong kehidupan kita dalam keadaan apapun yang kita rasakan saat ini. Begitu juga di jam doa permata GBKP di minggu ini. Merapuh tapi direngkuh. Boleh kita rapuh pikiran, hati, dan hidup kita dengan masalah dan situasi yang kita hadapi, tapi rengkuhan Tuhan itu akan menguatkan kita. Bukakan hatimu, hai permata GBKP. Bukakan hati yang rindu untuk selalu menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saksikan betapa baiknya, betapa hebatnya Tuhan berkarya bagi kita. Karena firman Tuhan pada
Jam doa Permata GBKP di minggu ini akan mengubah hidup kita, akan menguatkan hidup kita, bahwa Tuhan selalu ada di dalam segala pergumulan yang kita alami. Jangan tanggung-tanggung iman sepenuhnya, seutuhnya berseru kepadanya. Tunjukkan bagaimana kita adalah manusia yang lemah, tidak berdaya, tanpa ada pertolongan Tuhan yang menguatkan kita. Biarlah kiranya di jam doa Permata GBKP di minggu ini, selesaikan segala masalah yang saudara hadapi. Baik itu penyakit, masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah kecocokan dengan teman dekat, ataupun lain sebagainya. Mari kita diajar berpikir lebih positif, lebih nyaman, lebih rileks ketika kita membuka hati dan pikiran kita, agar Tuhan yang mengatur segala-galanya. Seruan doa kita kepadanya bukan berarti seruan tanpa makna, tapi seruan doa kita Permata GBKP menunjukkan bahwa kita memiliki keterbatasan dan kekurangan dan hidup dalam berbagai masalah. Tapi seruan kita itu menyatakan kita tidak pernah kalah, kita tidak pernah gagal, kita tidak pernah hilang arah. Karena kasih dan kebaikan Tuhan boleh kita terima sebagai kekuatan di dalam menjalankan segala kehidupan kita. Firman ini firman yang menguatkan kehidupan saudara. Besar harapan kita di jam doa ini, Permata GBKP semakin nyata merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Banyak luka yang kami temui di dalam kehidupan kami di dunia ini. Luka batin yang tidak tersembuhkan, bahkan memberikan bekas yang selalu mengingatkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, pengalaman pahit, trauma boleh saja berlalu dari kehidupan kami. Dan pengalaman itu boleh Tuhan izinkan pernah dialami oleh Permata GBKP. Tapi Permata GBKP tidak pernah kehilangan kasih Tuhan. Biarlah kesempatan di jam doa ini, Permata GBKP berseru kepada Tuhan. Permata GBKP menyatakan pengalaman pahit itu sebagai kekuatan untuk memberikan kesembuhan dari pertolongan kasih Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya apapun masalah yang dihadapi Permata GBKP, mereka akan dikuatkan. Mereka banyak belajar dari pengalaman pahit dan kegagalan mereka. Zaman ini tidak boleh menarik kehidupan mereka untuk jauh dari Engkau Tuhan. Tapi bagaimana kejamnya zaman ini, tapi lebih besar kasih Tuhan yang menaklukkan segala ketakutan dan cobaan ataupun godaan yang merengkuh kehidupan Permata GBKP. Rengkuh dengan kasih-Mu Tuhan, peluk dengan kuasa-Mu, kuatkan dengan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga hati dan pikiran seluruh Permata GBKP diberikan pencerahan oleh perbuatan Tuhan yang ajaib. Berkati seluruh kehidupan Permata GBKP, berikan mereka Tuhan satu arahan yang jelas bagaimana mereka mengikut Engkau. Mereka akan dikuatkan, mereka akan dikasihi, mereka akan diberikan kelegaan dalam segala kesesakan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan dan renungan dari firman Tuhan di jam doa Permata GBKP di minggu ini. Kami datang dan mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya. Amin.